pujian kami Tuhan, penyembahan kami sudah kami naikkan hadirat-Mu. Biarlah setiap pujian penyembahan kami boleh berkenan dan menyenangkan hati Tuhan, sehingga kehidupan kami hari makin hari boleh semakin erat, dekat, dan menyatu dengan Engkau. Inilah kerinduan kami Tuhan Yesus. Sebentar kami mau menerima kebenaran firman-Mu. Oleh sebab itu sekarang kami siap untuk Tuhan ajar, untuk Tuhan didik, untuk Tuhan insapkan, untuk Tuhan tegur. Oleh sebab itu bungkus tutup hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran dan boleh memberkati setiap kami. Segala kuasa, segala pengganggu setan roh jahat Tuhan Kau singkirkan, dan hanya kuasa Roh Kudus yang memimpin kami untuk belajar merenungkan kebenaran firman-Mu. Dan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu silakan duduk. Saya merasa terlalu jauh, jadi minta izin untuk lebih mendekat. Lebih mendekat, dan kalau boleh kursi-kursi yang kosong ini diisi ya. Yang depan masih kosong ya, kalau bisa mari supaya kita semakin dekat ya. Ngomongnya itu enak, kalau terlalu jauh apalagi tersembunyi, maka saya minta izin untuk di sini. Dan saya minta tolong ada salah satu untuk pegang mic membacakan firman-firman Tuhan yang nanti akan saya sebutkan ya, biar mempercepat. Salah satu boleh Mas Agung atau siapa, siapkan mic supaya nanti, atau yang di belakang juga boleh. Siapa ini yang diberi tugas pegang mic untuk nanti gerak cepat ya, menyampaikan ayat-ayat yang hari ini akan kita renungkan bersama. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan belajar atau merenungkan satu kebenaran firman Tuhan. Untuk kita renungkan apa sebenarnya misi dan maksud kedatangan Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini. Karena ini sudah menjelang Natal. Sebentar lagi kita akan merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Dan kita akan mengerti, kita akan pelajari apa sebenarnya maksud dari kedatangan Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini. Dan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan saya sampaikan hari ini yaitu dengan judul Yesus datang untuk mengembalikan manusia pada rancangannya yang semula ya. Itulah kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, sebelumnya mari kita lihat di dalam Kejadian pasal yang pertama ayat 26. Dan tolong bacakan Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-26. Kejadian 1 ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa dan ikan di laut dan burung udara dan atas ternak dan atas bumi. Oke, sudah kebaca ya. Paling tidak seperti itu sambil nanti diperbaiki mic-nya. Bapak Ibu Saudara, ini merupakan percakapan atau apa yang disampaikan oleh Allah Bapa. Waktu itu dia berkata kepada Allah Anak maupun Allah Roh Kudus yang ada di dalam dirinya, yang disebut dengan Allah Tritunggal Maha Kudus itu. Dikatakan, baiklah kita menjadikan manusia segambar dan serupa dengan kita ya. Jadi dari sejak semula memang Allah sudah menyatakan dirinya bahwa keberadaannya itu
mendukung akan adanya Allah yang Tritunggal. Maka dikatakan baiklah kita menjadikan manusia seturut gambar dan rupa kita, ya. Tapi tentang Tritunggal nanti lain kali kalau ada kesempatan kita akan bahas lebih dalam lagi. Cuma ini saya menunjukkan bahwa dari kejadian ini Allah sudah menyatakan dirinya dengan satu kalimat, yaitu baiklah kita. Kalau bukan Tritunggal pasti baiklah saya akan menjadikan manusia itu segambar dan serupa dengan saya. Tapi dikatakan baiklah kita. Jadi itu Allah Bapa yang berbicara kepada Allah Anak maupun Allah Roh Kudus yang ada di dalam dirinya yang disebut dengan Allah Tritunggal. Nah Bapak Ibu Saudara, seandainya ini adalah foto, maka yang disebut segambar itu seperti foto saya. Jadikan segambar, ini artinya kalau seandainya ini foto, manusia dijadikan seperti gambar saya. Tapi kalau serupa itu ini wajah saya, ini rupa. Serupa dengan wajah saya. Artinya serupa itu di atasnya segambar. Kalau kita mau kasih tingkatan yang di bawahnya itu segambar. Lalu di atasnya itu serupa. Nah, dikatakan bahwa manusia dijadikan segambar dengan Allah. Artinya apa? Bahwa manusia itu merefleksikan dirinya Allah. Kalau Allah itu kudus, maka manusia dijadikan sebagai makhluk yang kudus. Kalau Allah itu kekal, maka dijadikanlah Allah manusia itu sebagai makhluk yang kekal. Nah, kemudian di dalam Taman Eden, di mana manusia waktu itu berada, di situ Allah tempatkan satu pohon yang ada di tengah-tengah, yaitu pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Ya. Kalau orang Islam menyebut itu pohon kuldi, ya, mereka makan buah kuldi. Kalau waktu saya sekolah minggu dulu, ada guru sekolah minggu yang menjelaskan itu buah apel, ya. Tapi sebenarnya itu bukan buah kuldi maupun buah apel. Karena Alkitab tidak menjelaskan buah apa yang ada di tengah-tengah Taman Eden itu. Tapi yang jelas itu adalah tes ketaatan. Pohon tes ketaatan. Ya. Dikatakan bahwa janganlah engkau memakan buah yang ada di tengah-tengah ini. Kalau yang lainnya silahkan kau makan, tapi yang di tengah-tengah ini jangan. Karena pada saat engkau memakannya, pastilah pada hari itu juga engkau akan mati. Ini adalah satu tes ketaatan. Maksudnya manusia yang tadi sudah dijadikan segambar dengan Allah, lambat laun berjalannya waktu, dengan ketaatannya, dengan tes ketaatannya itu semakin meningkat dan semakin serupa dengan Allah. Semakin seperti Allah, mengambil bagian dalam kodrat ilahi. 2 Petrus pasal 1 ayat yang keempat. Tolong bacakan 2 Petrus pasal 1 ayat yang keempat. Dengan jalan itu ia telah anugerahkan kepada kita janji yang berharga dan sangat besar, supaya oleh kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Inilah sebenarnya tujuan Allah, rancangan Allah semula kepada ciptaannya manusia, supaya manusia itu dengan ketaatannya yang tadi segambar akhirnya meningkat menjadi serupa dengan Allah, mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Yang manusia itu kodratnya adalah sebagai manusia, tetapi lambat laun meningkat, naik dan mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Akhirnya apa? Manusia itu direncanakan untuk menjadi serupa dengan Allah, menjadi seperti Allah. Itu tujuan Allah, itu rancangan Allah.
Tetapi kenyataannya manusia memberontak. Manusia ingin menjadi seperti Allah tanpa Allah. Kejadian pasal 3 ayat 2 sampai ke 5. Coba lihat Kejadian pasal yang ketiga ayat 2 sampai dengan ayat yang kelima. Kejadian pasal 3 ayat 2, lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun kenapa buah itu, nanti kamu mati. Puji Tuhan. Ini sampai berapa tadi? Coba ayat yang berikutnya, ayat yang kelima, 2 sampai 5. Yang kelima, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, mata kamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ya, pada waktu itu kemudian iblis mencoba untuk menipu Hawa. Ya, dikatakan makanlah buah itu, tetapi Hawa waktu itu menjawab, Allah sudah berkata bahwa semua makanan ini boleh saya makan, tetapi pohon yang ada di tengah-tengah ini Allah berkata, janganlah engkau memakannya, karena pada waktu memakannya pastilah aku akan mati. Lalu iblis itu menipu Hawa. Dikatakan, tidak, Allah itu sedang berbohong. Sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi kalau kamu makan itu justru kamu akan menjadi seperti Allah. Ya, kurang ajar sekali iblis itu. Dia mengatakan Allah itu berbohong. Dia tidak mau kamu menjadi seperti Allah. Makanya dia tipu, kalau engkau jangan makan itu. Padahal kalau kamu makan, kamu akan menjadi seperti Allah. Nah, saat itulah kemudian Hawa tergoda menarik buah itu, dan dia tergoda untuk menjadi seperti Allah. Diajaklah suaminya juga makan buah itu. Ya, hati-hati ya. Istri itu harus jadi penolong. Ya, suami itu kalau yang ngajak istri gampang terserah mamalah gitu. Kalau sama orang lain dia tegas, tapi kelemahannya itu istri. Ya, jadi istri bisa membawa suami kepada hal yang salah, tetapi sebenarnya istri itu harus jadi penolong, mencegah kalau suaminya akan berbuat salah. Ya, itu kelemahan suami. Kalau sudah istri yang bilang ngajak, kadangkala seringkali suami terserah mamalah gitu ya. Tapi dikatakan saat itu manusia itu singkat cerita tergoda dan kena tipu muslihat iblis itu. Manusia ingin menjadi seperti Allah tanpa Allah. Manusia ingin menjadi seperti Allah tanpa melalui jalur Allah. Padahal sebenarnya rancangan Allah kepada manusia itu sesungguhnya memang manusia itu akan dijadikan bukan hanya segambar dengan Allah, tetapi serupa, akan menjadi seperti dengan Allah dengan jalur ketaatanmu melalui pohon tes ketaatan tadi. Tetapi manusia memilih untuk menjadi seperti Allah tanpa Allah, yaitu melalui bujuk rayu iblis, bapa pembohong itu. Singkat cerita, Bapak Ibu Saudara, sejarah manusia yang harus kita tahu, akhirnya mereka makanlah buah yang terlarang itu. Dan seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan yang dulu sudah berfirman, nah, pohon ini boleh kamu makan buahnya, kecuali yang tengah-tengah ini. Karena kalau kamu makan, maka pada hari itu juga engkau akan mati. Pas ketika manusia makan buah itu, matilah seketika di hari itu. Ya, kematian itu terdiri dari dua, kematian roh dan kematian jasmani. Kematian roh adalah terputusnya roh ini dengan Allah, terpisahnya roh manusia ini dengan Allah. Itu yang disebut dengan kematian rohani. Kematian jasmani yaitu terputusnya roh ini dengan tubuh jasmani, terpisahnya roh manusia ini dengan tubuh jasmani. Nah, pada waktu itu ketika mereka makan buah itu, maka hari itu juga matilah mereka sebagai kematian rohani.
Ya, terputuslah mereka dengan Allah. Sehingga akhirnya mereka menjadi takut, mereka menjadi malu, mereka bersembunyi karena baru menyadari ternyata kita sedang telanjang. Bingung untuk menutupi dengan pakaian apa yang ada. Padahal sebelumnya manusia tidak perlu pakaian, sebab sudah ada sinar kemuliaan Allah yang menutupi. Ya, manusia itu mulia diliputi dengan sinar kemuliaan Allah, sepertinya tidak perlu pakaian seperti saat hari ini. Tetapi karena mereka mengalami kematian rohani, energi Allah itu akhirnya terputus dari manusia. Ya, terputuslah antara manusia dengan Allah karena pemberontakannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, efek dari kematian rohani itu akhirnya kepada kematian jasmani, ya. Karena sebelumnya energi Allah itulah yang mensuplai kehidupan manusia sehingga manusia bisa tetap hidup. Tetapi energi yang mensuplai itu sudah terputus sehingga akhirnya efeknya manusia jasmaninya pun lama-lama menjadi semakin menua, lama-lama menjadi lapuk, dan lama-lama akhirnya mati juga. Gambarannya ini seperti setrika, ya. Kalau biasa setrika, ya, yang masih tersambung dengan energi listrik, maka setrika itu akan tetap bisa bertahan panasnya. Sebab ada suplai listrik yang mengalir kepada setrika sehingga dia tetap panas. Tetapi karena mengalami putus dari energi itu, ya, dicabut kabel itu dari arus listrik, maka lambat laun setrika itu menjadi kurang panas, menjadi hangat, menjadi lebih kurang hangat, menjadi dingin, akhirnya mati total. Nah, itulah juga yang terjadi pada manusia. Manusia semula sebenarnya diciptakan untuk hidup abadi. Kematian itu bukan ketetapan Allah dari sejak semula. Kematian adalah kecelakaan dalam sejarah kemanusiaan. Ya, terputus hubungan rohnya dengan Allah seperti setrika tadi, lama-lama jasmaninya itu pun menjadi lapuk, makin tua, akhirnya mati juga. Dan itu sebuah kejadian yang besar, ya, kerusakan yang besar. Peristiwa kejatuhan manusia itu bukan peristiwa yang sepele, ya. Maka kadang yang tidak memahami, orang-orang di luar agama kita sering mengejek, kenapa kok harus Yesus yang turun? Kalau memang salah cukup kan Allah memaafkan lalu sudah diampuni, ya. Ini bukan hanya persoalan kesalahan moral yang kemudian hanya cukup dengan sudah saya ampuni, bukan. Kodrat kemanusiaan begitu rusaknya ketika manusia itu jatuh di dalam dosa, ya. Begitu hancurnya porak-poranda manusia itu, ya. Manusia benar-benar porak-poranda sehingga di dalam Kejadian pasal 3 ayat 19, mari kita lihat Kejadian pasal 3 ayat 19. Kejadian 3 ayat 19. Dengan berpuluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, dan engkau dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Iya. Manusia begitu rusaknya, porak-porandanya, sehingga dikatakan kamu dari debu dan akan menjadi kembali debu. Kamu dari tanah dan akan kembali menjadi tanah. Padahal rancangan Allah semula, manusia adalah dari tanah, manusia dari debu, tetapi kemudian dihembusi napas Allah. Ada energi Allah yang disalurkan pada ciptaan yang disebut manusia itu, dengan tujuan manusia itu makin serupa dengan Allah atau mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Itu rencana Allah. Tetapi manusia telah jatuh dan rusak porak-poranda
Sehingga rancangan awal manusia yang dijadikan segambar itu lambat laun naik menjadi serupa dan menjadi seperti Allah. Tapi kenyataannya berbalik. Manusia menukik, jatuh turun ke bawah, kamu debu dan kembali menjadi debu. Dan untuk itulah Yesus datang di dunia ini. Sebentar lagi akan kita peringati hari Natal. Tuhan ingin memperbaiki keadaan kodrat manusia yang sudah rusak dan hancur itu. Efeknya tidak sedikit itu. Kalau taat pada pohon tes ketaatan, efeknya jauh sangat baik sekali. Lambat laun akan menjadi serupa seperti Allah kalau taat. Tetapi kalau tidak taat, sebaliknya hancurnya juga luar biasa. Engkau debu dan kembali menjadi debu. Ya, keberadaan manusia begitu hancur sehingga pada waktu itu manusia mengalami ditawan oleh kuasa dim. Ya, saya untuk mengingat-ingat saya pakai rumus kuasa dim yang terdiri dari kuasa D, kuasa I, dan kuasa M. Yang pertama adalah kuasa dosa. Kejatuhan itu membuat manusia berada di bawah kuasa dosa. Dan Yesus datang ke dunia untuk menyelesaikan itu, memperbaiki dalam hal itu. Coba mari kita lihat dalam Roma pasal yang ke-7 ayat yang ke-14. Buka Roma pasal yang ke-7 ayat yang ke-14. Roma pasal 7 ayat 14. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Ya, manusia menjadi terjual di bawah kuasa dosa. Apa maksudnya terjual di bawah kuasa dosa itu? Ayat 18 sampai 20. Coba baca ayat 18 sampai ayat 20. Roma 7 ayat 18. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak menang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku berbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku berbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang berbuat, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Iya, puji Tuhan. Inilah keberadaan manusia yang sudah terjual itu. Dikatakan tidak ada kehendak baik di dalam diri manusia itu. Kalaupun ada kehendak baik di dalam diri manusia itu, yang ku perbuat bukan apa yang baik. Yang ku kehendaki kadang baik, tetapi yang ku perbuat bukan apa yang baik itu. Kadang-kadang kita begitu juga. Sebagai manusia kita tidak mau permusuhan, tapi yang kita perbuat arahnya ke situ. Kadang kita sebagai manusia yang kita kehendaki, saya itu mau menjadi umat yang taat, umat yang setia. Tetapi yang kita perbuat adalah pemberontakan. Yang kita perbuat adalah bagaimana kita hidup benar, hidup kudus. Tapi seringkali yang kita perbuat bukan apa yang kita kehendaki, tapi berbuat salah, berbuat najis. Ya, kenapa? Terjual di bawah kuasa dosa. Maka dikatakan, kalau aku melakukan itu bukan semata-mata dariku, tetapi kuasa dosa itulah yang mengerjakan di dalam diri kita. Sehingga yang kita kerjakan dosa satu kepada dosa yang lain. Itulah akibat dari dosa. Ya, karena kalau kita pelajari, dosa itu berasal dari kata hamartia, bahasa aslinya, yang berarti meleset dari sasaran. Kalau kita lihat zaman dulu ada olahraga panah, ya, dalam panah itu ada tembak, target tembak. Ya. Kalau orang itu memanah meleset dari target tembak, itulah yang disebut dengan hamartia. Ya, dosa itu terjemahan dari hamartia, meleset dari sasaran. Ya, manusia itu meleset dari sasarannya Allah. Ya, akibat dari dosa itu sudah meleset dari rancangan Allah. Sehingga Allah perlu turun untuk membalikan
mengembalikan manusia pada rancangan yang sebelumnya. Sudah ditawan oleh dosa. Dan inti dari dosa itu adalah ketidaktaatan. Pada saat manusia tidak taat dan makan buah terlarang, itulah inti dari dosa. Dan oleh sebab itu dikerjakan, diselesaikan oleh Yesus. Kita lihat Roma pasal 5 ayat 19. Roma pasal 5 ayat 19. Roma pasal 5 ayat 19. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Iya. Maksudnya oleh ketidaktaatan satu, artinya Adam, dan artinya itu yang dimaksud adalah Adam. Ya. Ketidaktaatan satu orang, semua orang menjadi berdosa, berada di bawah kuasa dosa, terjual oleh dosa. Tetapi Yesus kerjakan sesuatu, ketaatan. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Yesuslah yang dimaksud itu. Nah, kalau kita lihat dalam Filipi pasal 2 ayat 8, mari kita lihat dulu Filipi pasal 2 ayat yang ke-8. Filipi 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ya, inilah yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Manusia berdosa. Inti dari dosa adalah ketidaktaatan. Yesus datang dalam dunia ini menyelesaikan persoalan ketidaktaatan itu yang merupakan inti dosa. Sehingga dikatakan dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-8, oleh karena ketaatan sampai dia taat mati di atas kayu salib. Dan itulah penyelesaian yang dikerjakan oleh Yesus. Adakah selain Yesus manusia yang taat sempurna? Tidak ada. Adakah seorang pun yang pernah hidup ya, yang tanpa celah, tanpa dosa? Hanya Yesus. Maka tidak akan ada satu orang pun yang bisa menyebutkan dosa Yesus. Ada tokoh agama yang lain, walaupun mereka puja-puja, tapi istrinya banyak sekali, tukang nikah, tukang kawin, dan juga banyak kalau kita mau sebutkan tentang dosanya. Tetapi kalau mau sebutkan apa dosa yang dilakukan Yesus, tidak. Kenapa? Karena Yesus datang ke dunia ini menyelesaikan dosa. Dosa adalah ketidaktaatan. Maka Yesus hadir ke dunia ini dengan ketaatannya yang sempurna. Sampai dikatakan dia mati di atas kayu salib sebagai ketaatannya yang sempurna. Dan hanya Yesuslah yang bisa menyelesaikan dosa itu. Karena hanya Yesuslah yang bisa taat tanpa celah, tanpa dosa, sampai mati di atas kayu salib. Sehingga dikatakan tadi di dalam Roma pasal 5 ayat 19, dulu oleh satu orang, semua orang berada di bawah dosa. Oleh ketidaktaatan satu orang, yaitu Adam, semua orang berada di bawah kuasa dosa. Tapi melalui ketaatan penyaliban Yesus, dosa itu sudah diselesaikan oleh Yesus.